Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Bumi adalah sebuah planet yang dipenuhi dengan kehidupan biologis. Sebuah planet tempat kita dan semua orang yang kita kenal dapat hidup dengan baik di dalamnya. Planet yang mayoritas terdiri dari air ini memiliki komposisi penunjang kehidupan yang sangat kompleks dan beragam. Namun ternyata planet yang sedang kita tinggali saat ini sangatlah kecil, bahkan tidak akan terlihat manakala alam semesta dihamparkan. Inilah 5 gambaran ilmiah tentang ukuran bumi dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Disimak ya. Satu, bumi itu kecil, tapi ideal bagi kehidupan biologis. Jika dibandingkan dengan planet-planet dan bintang lainnya yang ada di dalam dan sekitar tata surya kita, bumi relatif memiliki ukuran yang kecil. Dilansir dari laman Science Space, planet yang juga memiliki nama lain Telos ini memiliki radius sekitar 6.300 km dan luas rata-rata 510 juta km persegi. Dari total luas tersebut, 29%-nya adalah daratan atau sekitar 148 juta km persegi. Sedangkan 71%-nya merupakan air dengan luas sekitar 361 juta km persegi. Jika dibandingkan dengan planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, ukuran bumi jelas tidak ada apa-apanya. Meskipun ukuran bumi tidak besar, bumi mengandung banyak unsur-unsur yang dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup. Komposisi oksigen yang ideal, ditambah dengan lapisan ozon yang melindungi kehidupan dari paparan radiasi matahari, membuat bumi menjadi planet yang nyaman untuk dijadikan tempat tinggal bagi makhluk biologis. 2. Bumi di dalam tata surya. Secara mendasar, tata surya dapat diartikan sebagai kumpulan planet dan bintang yang berada dalam sebuah gugusan, di mana seluruh benda langit tersebut bergerak dan terikat oleh gaya gravitasi bintang terbesar. Dalam tata surya kita, bintang terbesarnya adalah matahari, dan gaya gravitasinya membuat semua benda langit bergerak mengelilingi matahari. Dalam hal ini, teori gravitasi atau gaya tarik-menarik dua buah benda yang pernah digagas oleh Newton membuktikan bahwa planet-planet di tata surya selalu bergerak sesuai dengan orbitnya untuk mengelilingi matahari sebagai bintang terbesar. Ukuran diameter tata surya sangatlah besar, yakni mencapai 287,46 miliar kilometer. Seperti dicatat dalam laman Science Universe Today, dari sini bisa dibayangkan betapa kecil ukuran bumi jika dilihat dalam tata surya kita. Jika dibandingkan dengan ukuran Jupiter saja, bumi hanya berukuran 1.300 kali lipat lebih kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan ukuran tata surya. Tiga, tata surya dalam gugusan galaksi. Di alam semesta, galaksi merupakan salah satu sistem yang terikat dengan gaya gravitasi, dan galaksi merupakan kumpulan dari banyak gugusan tata surya. Ukuran sebuah galaksi sudah tidak dapat diukur melalui ukuran panjang dan lebar, hanya dapat diukur melalui satuan tahun cahaya. NASA dalam lamanya menjelaskan bahwa galaksi Bima Sakti memiliki sedikitnya 400 miliar bintang besar. Dan jika masing-masing tata surya memiliki satu bintang besar, maka dalam sebuah galaksi dapat diperkirakan juga berisi 400 miliar tata surya. Untuk ukuran kasarnya saja, galaksi Bima Sakti diperkirakan memiliki diameter 200.000 tahun cahaya. Sekedar informasi, kecepatan cahaya adalah 299.793 km per detik atau 300.000 km per detik. Dalam hal ukuran galaksi ini, cahaya membutuhkan waktu 200.000 tahun untuk melintasi diameter satu buah galaksi. Jika di tata surya saja bumi terlihat sangat kecil, coba bayangkan di mana posisi bumi dalam luasnya samudra galaksi Bima Sakti. Mungkin hanya akan terlihat bagai debu.
4. Diperkirakan ada ratusan triliun galaksi yang terdapat di alam semesta. Jika Anda melihat gambar di atas, titik-titik cahaya itu bukanlah gambaran bintang atau planet, melainkan galaksi. Iya, galaksi yang sedemikian besarnya hanya terlihat setitik cahaya di dalam luasnya alam semesta ini. Lantas, bagaimana dengan bumi? Tentu tidak akan terlihat lagi. Ada banyak sekali galaksi yang tersebar di alam semesta, diperkirakan jumlahnya ratusan triliun, dan mungkin hampir tak terbatas. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, hanya sekitar 2 triliun galaksi yang mungkin diperkirakan dapat ditangkap dengan kemampuan teknologi manusia. Dari banyak titik-titik cahaya yang tampak, sebagian besarnya merupakan galaksi yang terbentuk di zaman yang sangat purba. Cahaya yang terlihat saat ini merupakan cahaya dari gugusan galaksi yang ada di zaman dahulu, seperti dicatat dalam laman Peace. Kita tidak akan lagi bisa melihat di mana tepatnya galaksi Bima Sakti, apalagi keberadaan tata surya kita. Dan jika Anda bertanya di manakah bumi berada, maka bumi tidak akan terlihat dalam triliunan gugusan galaksi tersebut. 5. Apakah alam semesta ini hanya satu? Jika ditanya apakah alam semesta ini hanya satu, ataukah mungkin ada semesta-semesta yang lainnya, maka tidak ada ilmuwan yang dapat menjawabnya. Teori tentang multiverse atau alam semesta yang jamak sebetulnya telah lama muncul di kalangan para ilmuwan, meskipun itu hanya sebatas pada hipotesis. Secara prinsip, NASA pernah menjelaskan bahwa alam semesta masih terus mengembang hingga kini. Pengembangan yang terjadi adalah akibat dampak Big Bang, sebuah ledakan dahsyat pembentuk alam semesta pada 13 hingga 14 miliar tahun lalu. Laman Science Space menulis bahwa gagasan tentang multiverse telah muncul pada bidang ilmu non-sains, seperti sci-fi, filsafat, dan beberapa pengajaran akan kepercayaan. Namun sampai saat ini masih belum diketahui apakah alam semesta memang hanya satu atau banyak. Jika memang alam semesta yang luasnya hampir tak terbatas ini bersifat multiverse, maka ukuran bumi, tata surya, dan galaksi sudah tidak akan terlihat lagi. Maka ibarat partikel terkecil layaknya partikel foton atau atom yang tak mungkin dilihat oleh penglihatan manusia. Itulah 5 gambaran ilmiah bagaimana kecilnya bumi di alam semesta. Ternyata planet yang kita tinggali saat ini memang sangat kecil ya. Semoga dapat memperkaya pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.